Irian Barat itu waktu display itu masyarakat kumpul sampai jalannya macet. Baik lagi nih kita di Kurang Turunan Channel, sobat-sobat Kurang Turun. Nah, kali ini kita sedang berada di studio. Studio bukan sembarang studio, karena sudah banyak melahirkan karya dan proyek-proyek besar. Waduh. Nah, ini teman-teman yang pengen tahu, ini nama studionya itu Yos Studio. Betul kan, Mas? Yos. Ya, lengkapnya namanya Yos Art Sculptor. Yos atau Art Yos Sculpture. Art Studio sama ada itu. Yos ini kepanjangan ya, Mas ya? Ya. Boleh di ini, Mas, kepanjangannya apa? Itu sebenarnya bukan kepanjangan, tapi dulu awalnya kan pertama bikin studio itu kan nggak punya nama. Iya. Teman-teman itu sering main, terus yuk main ke tempat studio. Yos, ya itu karena dulu awalnya bikin studionya itu kan ada patung Yos Sudarso. Kebiasaan gitu. Yos Sudarso, tahu kan Yos Sudarso itu siapa? Iya. Tapi studio ini matinya nggak di air loh, nggak ada matinya. Iya. Iya. Kalau sekarang Yos itu masih di Yogyakarta? Oh bukan, itu beda. Beda ya. Nah, di tengah kita ini ada salah satu kalau dibilang teman ki kok koyo ini kita nggak sopan banget ya. Memang berteman gitu. Nanti ini apa ya? Om kita. Iya. Kakak kita dalam hal berkarya namanya Mas Purwanto. Ini asalnya dari Gunung ya, Mas ya. Gunung Kidul. Ya. Nah, Mas Pur ini kalau boleh diceritakan, kira-kira hal apa sih kok Mas Pur ini bisa memilih patung untuk jalan hidup gitu loh, Mas? Waduh, dulu kesasar mungkin ya. Kesasar kok karyanya gede-gede. Iya, gede-gede banget. Apalagi enggak. Kopi dulu boleh ya? Kopi dulu. Nah, kita dibuatin kopi ini sama Mas Pur. Dulu itu sebenarnya nggak kebayang di patung. Sebenarnya karena dulu sebenarnya om saya itu dari patung juga. Jadi sering lihat di rumah. Tapi saya dari kecil nggak tahu patung sebenarnya. Cuman kebetulan om saya itu juga pematung. Terus jadi kebiasaan kan lihat gitu. Terus begitu di SMP kebetulan saya suka menggambar gitu. Terus ekstrakurikulernya menggambar, terus akhirnya lulus SMP tertarik di sekolah menengah seni rupa itu SMSR itu. SMSR itu pada tahun berapa itu, Mas? Tahun berapa ya? 2000-an ya? Lulus tahun 2000. Oh, lulus tahun 2000. Tahun 2000 terus mau kuliah fanatik juga. Dulu kalau nggak diisi nggak kuliah gitu loh. Iya. Karena bukan karena apa-apa, cuman dulu lihat orang isi itu gimana gitu. Karena udah didoktrin dari SMSR mungkin ya itu. Terus kebetulan ke situ terus keterusan. Terus lulus isi tahun 2010. Itu terus bingung terus bikin studio itu. Nah, itu akhirnya sampai sekarang. Berarti emang udah ada darahnya ya? Iya. Darahnya udah mengalir dalam nadi-nadi Mas Pur. Secara genetik itu mungkin sudah ada di susunan DNA nih, Mas. Ya mungkin ini dapat wangsit dari gua dulu. Bukan lu gua ya. Berarti emang dari awal ngelihat Om Mas itu terus numbuh kecintaan itu ya, Mas ya? Ya waktu kecil kan bukan kecil ya udah SMP itu sering dapat order itu kan dulu di tempatnya Pak Edi. Terus bikin dioramat itu kan dibawa pulang terus saya kan
disuruh bantuin bikinin kopi ya gitulah. Beli rokok gitu. Lama-lama kan tahu prosesnya gitu. Mungkin dulu waktu kecil juga sebelum tahu omku itu aku sering kalau di gunung itu kan rumahnya kayu kan. Ada kopiah-kopiah itu. Dulu bikin gambar-gambar Garuda pakai cat itu loh, cat minyak kayu besi itu. Gitu. Nah ini Mas, ini kan menarik ya Mas, pasti pematung gitu. Bikin patung itu kan sesuatu hal yang apa ya, rumit dan memerlukan banyak hal untuk disiapkan banyak hal untuk disiapkan itu. Mungkin bisa diceritakan ya Mas, apa ya, perjuangannya ya Mas Pur ketika dulu merintis membuka studio ini gitu. Itu modalnya nekat aku dulu. Jadi nekat, nggak ada lulus, nggak ada kerjaan terus. Tapi emang saya pada dasarnya waktu kuliah itu sudah ikut proyek. Jadi waktu SMSR dulu udah kelas 2 aku jadi kebetulan juara ada kompetisi patung terus lulus. Waktu itu kan nakal-nakalnya SMSR. Nah, lulus waktu itu lolos kompetisi terus dikasih kerjaan rutin gitu loh. Sama PT-nya itu desain dulu itu. Keterusan jadi waktu udah mulai kos dulu kan ikut omku terus kos karena udah punya biaya sendiri itu terus ya proses itu terus berlanjut gitu. Ya macam kalau perjuangan ya sampai ikut proyek ke sana kemari sampai ya gitu. Itu semenjak SMK ya Mas ya? Iya, semenjak SMK dari SMS kan memang sudah terbiasa mengikuti proyek-proyek gitu ya? Iya. Kebetulan ya. Itu dulu proyek-proyeknya waktu SMK ini. Itu dulu masih di sekitar Jogja aja atau udah sampai keluar kota gitu Mas? Waktu di SMSR itu saya kerjasama sama PT di Jakarta, tapi sekarang entah nggak tahu. Itu dulu bikin relief terus hitungannya kan per senti gitu loh, sentimeter. Terus waktu itu bikin di kos terus dikirim ke sana gitu. Nanti produksinya di Jogja untuk nanti dikirim ke Jakarta. Iya gitu. Tapi bentuk modeling, jadi molding lah. Nanti di sana produksinya di sana, aku bikin desain gitu. Tapi kalau Mas Pur ingat apa sih patung pertama Mas Pur yang dibuat sama Mas Pur sendiri? Kalau bentuk patung itu waktu kecil. Kalau waktu kecil itu kan ada. Waktu kecil kan ada mainan pakai tanah liat gitu. Itu ya kebetulan atau apa ya, atau Tuhan itu udah dinarah gitu nggak tahu. Tapi memberikan jalan. Waktu kecil kan tanah di gunung itu kan tanahnya bebatuan sama lumpur-lumpur gitu loh. Kalau waktu hujan sering main di tanah gitu, terus bikin radio, bikin macam-macam sampai lempar-lemparan gitu. Yang menurut saya sejak itu gitu. Tapi waktu itu kan belum sadar, belum tahu, masih kecil sih. Kalau patung sebagai karya? Kalau sebagai karya ya waktu di SMSR. Masih ingat nggak Mas itu bikin patung apa gitu? Itu dulu bikin potret diri. Itu pameran pertama di SMSR. Tahun berapa itu kira-kira? Di kelas 2 berarti 98 lah gitu. 98 baru lahir aku. 98 baru lahir. Aku belum bisa jalan itu. Aduh. Udah bikin patung udah. Ampun dong. Mau. Ampun. Kita tua banget aku ya. Ya tapi ini menarik Mas, itu menarik Mas, kan kalau apa ya, di dunia seni itu kan kita tuh bisa berteman sama siapapun orang itu loh. Asiknya itu loh. Jadi kayak bisa ya lintas usia, lintas generasi, lintas latar belakang, itu asik kalau di dunia kayak gini. Tapi aku belum tua, semangatnya masih. Ya, kalau itu kami bisa menggaransi ya. Iya. Nah ini Mas Pur ini kan
sekarang baru sibuk juga ya ini ya. Itu di belakang kalau teman-teman lihat itu ada salah satu Iya, itu. temannya Mas Pur. Kebalik Mas, miringnya Mas. Oh, gini. Nah, itu Halo, Bro. itu Mas Negro itu baru sibuk bikin model ya Mas itu ya. Iya, Itu dibocorin lah Mas. Itu baru ngerjain apa itu? itu baru ngerjain, itu ada kebetulan masa pandemi ini dapat pekerjaan apa ya, semacam potret diri, tapi itu tokoh-tokoh Mitsubishi. Tokoh Mitsubishi. Ini Mitsubishi yang mobil itu kan Mas? Iya, iya. Ini ya? Iya, itu. Ini teman-teman nih. Itu. Ini salah satu tokoh yang akan dibuatkan patungnya. Iya, Nah, ini ada 2 ya Mas ya? ada 2. Ada 2. Ini namanya kita belum share. Nanti kalian biar surprise. Nanti. Iya. Mau tahu kesini sendiri Main sini aja boleh. sama yang cewek-cewek. Nah, ini tokoh Mitsubishi ini tokoh yang ini ya, yang biasa bikin desain-desain mobilnya ya Mas ya? Ya, semacam itu. Orang Jepang asli berarti ya? Menurut informasi seperti itu. Orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Nah, ini rencananya akan patungnya ini akan ditempatkan di mana Mas? Di Bekasi. Bekasi. Bekasi nanti. Itu di showroom atau di apanya? Enggak, itu kayak apa ya? Manajemen apa ya? Enggak tahu itu. Seperti tapi PT itu. PT. Kayak tempat pemasaran Pak ya. Mungkin ada space Hello Fam-nya gitu ya. Iya. Jadi tokoh-tokohnya ditempatkan di Iya. situ. Nah, ini yang buat itu di sini di Yogyakarta di studionya Mas Purwanto. Nah, Mas Pur, ini kalau bikin potret-potret tokoh gitu tuh kesulitannya apa aja sih Mas? Itu kan Mas Pur kan cuma dikasih foto doang. Foto kan? Iya ya. Kesulitannya pada data biasanya kalau mau bikin potret itu, kalau terutama orang yang sudah meninggal, itu kadang ada yang foto-fotonya itu kan sejak muda sampai tua itu kan kita harus tegas dulu. Ini yang mau dibikin apa umur berapa, pada waktu umur berapa kan gitu. Terus nanti juga kita lihat karakternya, itu juga susah. Terus karakter khusus kan setiap orang kan beda-beda. Itu yang paling sulit itu pada waktu mencari karakter orang itu, mimiknya orangnya ada yang marah, bukan marah, galak gitu, ada yang santai, ada yang gitu. Itu pembawaannya kan setiap muka kan ada. Ini bukan berarti tokohnya itu kalau yang galak-galak ya, tapi maksudnya karakter itu adalah apa ya? Impresi orang lain ketika melihat satu tokoh itu gitu. Kayak paling gampang itu tertampil di pahlawan-pahlawan itu ya Mas. Iya, itu kan ada yang karakter tegas gitu. Kayak Pak Karno gitu kan sama Pak Jajar Dewantoro kan beda gitu. Karakternya kalau Pak Karno kan ya tegas, gitu kan, itu yang susah untuk ditampilkan yang sebuah visual. Mencari karakter gitu Mas. Itu kalau Mas Pur itu gimana caranya mencari karakter dari setiap tokoh yang akan buat patung itu? Meditasi dulu. Meditasi dulu. Ini beneran lah itu, Mas. Enggak. Artinya pengamatan, terus ada literaturnya kan juga apa ya? Dari lihat fotonya gitu kita nggak langsung harus mendalami dulu gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Ya kayak interaksi gitu loh. Jadi berlebihan banget ya. Ya mungkin pengamatan sih yang paling tepat. Pengamatan itu kita olah, kita interaksi gitu, mungkin akan otomatis akan timbul di kayak itu. Oke. Jadi emang apa ya, ada perlakuan yang berbeda untuk menemukan karakter dari masing-masing tokoh gitu ya. Iya. Kalau ini Mas Pur, aku ini kan orang awam nih Mas. Aku kan Awam tahu Peter ya. Amin Mas, kalau Peter ya Mas, amin. Maksudnya tentang dunia patung ini kan aku awam banget Mas. Tapi aku tuh belum lama ini sih
aku tuh mendapatkan kayak keresahan gini loh Mas. Patung-patung pahlawan yang sering kita temui di Indonesia ini, kok kebanyakan itu digambarkan secara mohon maaf ya, ini secara militer banget gambarannya. Iya. Sedangkan tokoh itu kan tidak semuanya militer. Kita ambil contoh tadi ada Ki Hajar Dewantara, ada misal R.A. Kartini gitu. Aku pernah kemarin sama Galih main di ini Museum Wanita Indonesia. Iya. Itu patungnya itu juga kelihatan ini banget heroik gitu loh, Mas. Itu gimana menurut Mas Bro? Padahal itu tokohnya sebenarnya tokoh pendidikan misal. Iya, itu gini sih. Karena banyak persepsi bahwa seorang pahlawan itu dia selalu menunjukkan ke pahlawanannya gitu kan, seperti itu. Kadang juga terjebak di situ. Cuman ada runtutan. Jadi kalau seperti patung potret dan patung-patung yang pahlawan itu kebanyakan itu kan pesanan. Artinya ini dari yayasan atau dari pemerintah, itu artinya ada intervensi tertentu dari pihak pemesannya itu. Pada dasarnya itu. Jadi biasanya kan presentasi dulu. Jadi jangan hilang. Berarti si perencana itu dia sudah menunjukkan ini loh patung yang buat yang prinsipnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi enggak 100% di senimannya. Senimannya itu kayak semacam kalau untuk proyek kayak gitu. Dia semacam merealisasikan ide-idenya klien gitu. Jadi memang di setiap tokoh itu pun juga bahasanya mungkin akan ada konsep yang ingin ditampilkan gitu, Mas ya. Jadi mengikuti itu juga ya. Oh, ternyata itu kawan-kawan. Nah, tapi ini Mas, kan Mas Pur kan udah banyak bikin tokoh-tokoh besar gitu, ya kayak pahlawan-pahlawan. Ini di belakang tuh ada pahlawan banyak banget. Nah, kadang ada tokoh yang sudah nggak ada gitu misalnya. Ada nggak sih Mas lelaku khusus yang dilakuin Mas Pur sebelum matung gitu, entah puasa atau apa gitu? Ya mungkin enggak sih gitu. Enggak. Paling Al-Fatihah gitu. Doa yang utama. Doa yang utama. Ya kita Al-Fatihah aja dulu gitu. Yang mau dibuat kan gitu. Istilahnya kalau Jawa ya kamit-kamit kan gitu, dan berterima kasih kan udah gitu. Ini Mas balik lagi ke patung tadi Mas. Tadi kan ketika bikin patung tokoh-tokoh besar nih kan ada intervensi juga dari pihak pemesan ya Mas ya. Nah, ini kalau aku sebenarnya pengen belajar ya. Gimana sih Mas caranya mengolah gitu loh sih. Ketika berkarya itu kan ada sisi objektif, subjektifnya. Kira-kira kita sebagai seniman ini gimana Mas caranya biar bisa berdamai lah. Berdamai dengan dua hal itu. Kita tetap juga bisa menampilkan gagasan kita, tapi juga tetap bisa mengakomodir dari teman-teman yang lain, pihak-pihak yang lain gitu. Mas Pur mungkin bisa ngasih triknya buat kita yang muda-muda ini. Itu mungkin seperti pengalaman senior juga gitu loh, mungkin kalau aku enggak ini. Cuman kalau setahu saya itu untuk menyikapi itu kita ya tetap ada negosiasi. Artinya gini, semua proses pekerjaan itu kan ada prosesnya, ada tahapan-tahapan, dari tahapan perencanaan sampai lelang. Itu kan ketika kita seumpama ada orang yang mau bikin atau yayasan merujuk ke kita atau penunjukan lah. Jadi kan berarti kita sejak awal itu kita hadir di situ. Secara ide ya, itu kita harus juga harus ikut andil. Dan kita ada beberapa gagasan itu kita ikut. Biasanya lebih itu. Tapi kalau mengikuti lelang yang sudah ada tidak dari awal itu biasanya udah dari konsultan dan perencanaan gitu. Nah itu sih Mas yang kadang-kadang kita nih sebagai anak muda kadang-kadang banyak orang itu yang sangat mudah menilai itu kayak terlalu idealis gitu loh. Padahal kita ini baru belajar untuk gimana sih caranya biar
mendamaikan banyak hal itu tadi biar nggak bertabrakan dengan itu tadi juga kayak gitu mas. Ya harus negosiasi dengan diri kita sendiri, dengan orang lain. Artinya apa ya, kita itu nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Kita harus juga harus komunikasi dengan orang lain, semua akan berjalan dengan baik. Ketika kita idealis banget, ya kita nggak akan bisa apa-apa sebenarnya. Kopi dulu. Kopi saset nyaman di lambung. Nah mas, Mantap. selama mas berkarya kan udah banyak karya-karya yang diciptakan gitu mas. Ada nggak sih karya yang benar-benar masih diingat gitu sama Mas Pur sendiri gitu? Paling berkesan gitu. Ini kategori karya apa dulu? Artinya ada dua, yaitu karya project atau karya fine art. Itu kan ada dua. Artinya aku melakukan dua hal. Artinya pertama karya pribadi secara fine art, dan ada karya apa ya, project. Jadi kayak apa, pesanan gitu, tapi tetap itu ada sayangnya gitu loh. Yang fine art dulu, yang fine art. Yang fine art itu pertanyaan tadi lupa. Yang paling berkesan. Bisa prosesnya, bisa karyanya gitu. Prosesnya waktu TA aku. Tugas akhir itu aku ngangkat bantal beling itu pakai metafor, itu yang berkesan. Artinya di situ benar-benar waktu itu apa ya, karena proses TA itu ya gitu kan, mumet gitu ya. Nah, di situ justru benar-benar akunya itu ada, itu di situ. Jadi contohnya ada karyaku yang apa ya, ada judulnya Mati Dalam Mimpi. Jadi proses TA aku itu dari gagasannya dari proses pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu tidak lama. Yang bagi aku waktu TA itu semacam ini. Jadi semua pengalaman karya itu sebagai apa, rekaman kejadian yang masa lalu. Saya pernah mimpi mati dalam mimpi, ya itu juga dulu awalnya menarik juga sih itu. Iya. Terus akhirnya dibuat jadi karya untuk TA. Tentang mimpi lah. Kalau yang project karya paling berkesan pas waktu project apa di mana gitu? Kalau project itu ada di kota di Jawa Tengah sana, itu ada. Itu memang yang berkesan itu memang antusias masyarakat. Itu memang aku waktu display itu masyarakat kumpul sampai jalannya macet, itu benar-benar Itu seru. Patung apa mas kalau boleh tahu? Patung kuda Arjuna Wiwaha itu judulnya. Tapi di situ memang antusias banget, di tempat yang jauh dari peredaran kesenian, artinya masyarakatnya ilmu wawasan seninya, tapi antusiasnya luar biasa di situ. Oke. Nah, ini menarik nih soal patung ya. Apalagi patung kan satu bentuk kesenian yang menurutku paling gampang kita temui di tempat-tempat umum. Dan itu tuh kayak paling lama umurnya loh. Daripada misal mural tuh. Mural. Kalau patung ini kan lama gitu, bisa bertahan lama gitu. Terus sampai ada juga tuh yang beberapa kali sih kasus yang aku udah dengar dan dapatkan itu kayak misal ada satu kota, terus ada satu space ditempatkan satu patung gitu. Ada beberapa pihak atau masyarakat itu yang menolak mas. Itu ada kritikan. Itu kira-kira gimana sih menyikapi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Misal di taman budaya gitu mas. Misal di taman budaya gitu lah. Terus ada patung. Kok dirasa patungnya kurang ini kurang itu gitu. Itu sebenarnya gimana cara kita menyikapi hal itu gitu mas? Ya itu gitu. sebenarnya pertanggungjawaban seniman sih. Artinya berkarya itu ya secara berkarya itu harus idealis. Bebas, ada kemerdekaan. Tapi ketika
dari gagasan itu kan kita harus ini mau dipasang di mana dan ini ada korelasi apa, itu kan juga harus dipikirkan. Artinya kebebasan itu artinya tertentu, jangan di semua dianggap seniman itu bebas, artinya bebas ide, gagasan, tapi harus ada pertanggungjawabannya itu. Jadi enggak jadi seniman apa karya seni tapi membuat apa ya sebuah bahasanya keblinger masyarakat ya sama saja. Jadi apa seninya enggak sampai. Nah ini Mas Pur ini sebenarnya juga kita sedang bergerak juga ke arah yang sama. Jadi bentar lagi nih Yogyakarta ini akan ada satu event patung di ruang publik ya Mas ya. Iya. Kita lagi garap juga nih. Mungkin besok teman-teman akan bisa menikmatinya. Ada beberapa spot di Yogyakarta ini akan ada patung baru. Soalnya ikuti kita terus. Iya. Kalau Mas Pur nih paling besar bikin patung apa Mas? Paling besar itu patungnya Viking gitu di Pondok Indah. Itu 9 panjangnya itu 19,5 meter, tingginya itu 12 meter. Itu tadi bikinnya tetap di Jogja? Enggak. Di sana di lokasi ya? Jadi di sana ada tempat produksi, terus pemasangan beda. Terus Mas kalau yang di sini kan masih banyak nih patung kayak patung kuda, patung tokoh-tokoh lainnya, ini masih dalam penggarapan atau bagaimana Mas? Kalau ini sudah apa? Jadi sini kan ngecor perunggu juga, ngecor aluminium itu. Jadi yang di sini kebanyakan sudah kepasang, tapi bahan yang dipasang bahannya biasanya aluminium atau perunggunya. Oh, cetakan bisa gitu ya? Iya. Oh, cetakannya. Molding. Oh. Itu aku lihat Mas di sana kan juga ada cetakan perahu itu Mas. Itu Mas Pur juga bikin perahu. Iya. Bisa dinaiki berarti itu? Bisa, itu di itu tempat wisata itu. Boleh nyebutin ini enggak? Boleh. Itu tempat wisata di namanya Dusun Semulir di Bawen sana. Itu Bawen. Bawen Semarang Selatan. Itu konsepnya Eropa. Jadi kayak bikin dusun tapi dusunnya itu Italia. Venesia ya, yang air itu loh. Iya. Transportasinya lah. lah. Itu sana juga. Pantes bentuknya gini banget. Iya. Aku mikirnya itu kalau buat nelayan kayaknya nggak mungkin ya, kurang ergonomis. Ternyata buat tempat wisata. Itu dulu buat sana bikin patung-patung juga. Ada patung Dewi dan lain-lain. Ini menarik Mas, maksudku loh kan Mas Pur ini kan pematung, tapi pada akhirnya ada juga nih orang-orang yang meminta bantuan untuk bikin perahu gitu, dan perahunya itu bisa dinaiki ya. Itu Mas Pur eksperimen kayak gitu butuh berapa lama dan ngapain aja itu menarik. Aku itu enggak sebagai apa ya, kalau dianggap sebagai pematung itu enggak idealis sebenarnya. Karena bagi aku semua pekerjaan yang berhubungan patung itu semua aku lakukan. Kenapa? Semua yang berbeda seandainya seperti perahu gitu. Artinya aku enggak di bidang perahu, aku kan nelayan seperti itu. Tapi di situ aku dapat ilmu. Jadi dari awal itu bikin modeling itu kan harus tahu keseimbangan. Itu kan nggak tahu aku. Setelah aku melalui tes di sungai, aku pakai beneran gelimpang. Terus ternyata ada keseimbangan itu. Karena ada ukuran volumenya juga, kedalaman itunya. Itu saya juga berguru dari Mbah Google juga itu. Itu caranya gimana sih? Berarti Mas Pur juga memang ini ya tidak menutup untuk belajar ilmu-ilmu yang lain ya pada akhirnya ya. Iya, harus itu bikin tambah kita wawasannya, pengetahuannya sih. Menarik juga itu. Gila sih, nanti bikin perahu loh. Dan bukan pajangan gitu loh, itu patung perahu. Bisa dinaikin. Bisa dinaikin. Tapi waktu ngetes itu juga
apa istilahnya Jawa glimpang-glimpang Iya, itu iya, loh, itu trial and errornya ya berarti ya. akhirnya kan tak timbang terus sama ketinggiannya apa bebannya gitu kan juga ada ukur-ukurannya sih ternyata. Aku nggak tahu sebenarnya. Karena aku pekerjaan itu semua yang aku nggak dianggap nggak bisa nggak tahu tak iyani aja, tapi aku butuh kan dapat ilmu. Gila sih emang. Ya main-main aja gitu. Kalau patung itu apa, Mas? Ya, tadi kan bahannya kan ini ya, Iya. ban terus tadi perahu ya. Menurut Mas Pur secara pribadi, patung itu apa sih? Kalau aku apa ya? Ya bagi aku patung itu untuk media, semua media bisa dipakai. Jadi patung itu lebih luas. Semua media, semua bahan apa itu bisa menjadi patung. Kelebihan patung di situ. Jadi keramik bisa menjadi patung atau logam aja bisa menjadi patung. Jadi patung itu lebih pada dasarnya lebih, kalau ngomong tentang bahan itu lebih luas. Nah di situ ada ilmu patung, pakemnya patung secara akademisi itu juga nggak dipakai di situ. Jadi membedakan antara apa patung logam apa keramik sama patung, atau logamnya patung atau kayu patung, orang pengrajin kayu bahasanya itu akan beda. Di situ ada perlakuan bahan, pemaknaan bahan dan macam-macam itu yang akademisi ada sih itu. Gitu. Ya. Nah kalau yang di sini kan banyak nih Mas ya. Nah ini punya Mas Pur semua atau gimana Mas? Ini ada beberapa karyanya teman-teman, ada yang di sini, terus ada karya Pak Edi juga dulu pernah ya ada dikasih Pak Edi omku gitu. Dulu sebenarnya kan ada apa ya? Ada hubungan sama Pak Edi Ini kerja di sana. Pak Edi itu Mas. Edi Sunarso itu yang empunya patung. Dosen juga ya Mas ya? Iya, dulu beliau juga dosen, juga apa ya, pendiri apa ya, yang sesepuh patung yang pada zaman Pak Karno itu. Berarti karyanya udah apa ya? Gede gitu ya Mas ya? Iya, kalau beliaunya udah bikin HI. Patung yang di ini bundaran HI Ya itu Gantara, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Pancoran. Iya itu kan patungnya Pancoran kan judulnya ke Dirgantara. Oh iya. Patung Dirgantara kan itu. Oh iya. Aku zaman dulu aku belum masih Itu kok bisa Mas? Maksudnya kok bisa Mas Pur bisa dapat patungnya Pak Edi? dulu itu saya pernah kerja di sana waktu kuliah. Waktu lulus SR itu omku kan kerja di sana. Terus aku juga diajak ke sana, terus akrab sama beliaunya. Terus akhirnya saya kuliah pun juga banyak yang dibiayai beliau. Dari aku daftar isi kuliah di isi itu juga salah satunya dari beliau. Tuh. Terus waktu itu aku lulus kan beliau udah sembuh, terus punya studio mau pindah, terus semua alat sama beberapa patungnya suruh bawa gitu, tapi karena dulu truknya nggak muat ya saya mengambil beberapa. Jadi dikasih alat ini buat studio gitu. Ya pas bulan aku lulus terus bingung terus bikin studio gitu loh, nanti ya gitu. Kalau Mas Pur itu menganggap Pak Edi itu sebagai sosok seperti apa tuh Mas? Panutan kalau aku itu, tapi udah almarhum sekarang. Itu sebagai apa ya? Menurut saya sebagai panutan seni patung kayak loh itu.
dan juga idola gitu. Karena sempat dekat ngobrol itu memang beliau itu apa ya sama anak muda itu apa ngomongnya itu enak gitu. Jadi enggak itu apa tua atau itu tapi sama gitu kan. Dia selalu terbuka untuk diskusi sama anak muda waktu itu gitu. Berarti emang bukan sembarangan nih koleksinya Mas Pur nih di sini nih. Diam-diam ternyata menyimpan batungnya Pak Edi di sini. Tapi kayaknya nggak kita share deh ke kalian. Jangan itu. Nggak, kayaknya cukup. Itu bagi aku ini apa sebagai jimat. Iya. Itu jimat. Cuma kita aja yang boleh nonton, kalian nggak boleh nonton. Kalian nonton yang udah dipajang aja di bundaran HI. Sama pancoran Sama pancoran gitu dah. itu. Kalian googling aja lah siapa Pak Edi itu kalau belum tahu. Ternyata ya. Aduh. Ini kayaknya kalau dikulik lagi bisa nggak selesai ini ngomongin. Selesai. Udah Mas Pur, ini kita terima kasih Mas sudah menyambut kita. Udah mau berbagi cerita, udah mau apa ya, ngasih tips-tips juga buat kita yang muda-muda. Menjawab segala pertanyaan-pertanyaan konyol kita juga gitu. Dan jawabannya juga konyol juga. Enggak lah. Mas Pur masa konyol. Iya. Makasih ya Mas ya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Besok tapi kita nggak berhenti di sini. Kita besok masih bisa ada beberapa kesempatan lagi mau ngobrol sama Mas Pur tapi di topik yang berbeda. Mantap. Mas Pur, ini kalau ada yang pengen bikin patung atau pengen belajar patung, kira-kira bisa menghubungi Mas Pur lewat apa Mas? Lewat di sini. Wah, sini ya. Di sini ya. Sini Ada ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap berkarya apapun kondisinya. Semoga kalian diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berproses, berkreativitas dan hal-hal positif lainnya. Terima kasih. Dadah.